kuliah praktikum IPA kelas 5A PGSDFG Huangka ingin memberikan hasil 3 laporan praktikum kami tentang tumbuhan yang kedua pada semester ini yang diampu oleh Ibu Prima Mutiasari. Sebelum dimulai, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Nursyahidah. Saya Hana Fauzia. Saya Nur Putri Fidania. Saya Safinatun Najah Handayani. Praktikum yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Dengan praktikum ini, kami dapat mengamati perkecambahan dan pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama kami lakukan pada praktikum ini adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu biji kacang hijau, 3 buah pot kecil, dan tanaman humus. Sebelum memulai, terlebih dahulu rendam biji kacang hijau di dalam air selama semalaman. Lalu, siapkan pot kecil yang sudah diberi label A, B, dan C. Dan kemudian, masukkan tanah. Yang pertama, kita masukkan tanah ke dalam pot A. Setelah itu, kita masukkan tanah ke dalam pot B. Lalu, secara bergantian, kita masukkan tanah ke dalam pot C. Lalu, masukkan biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam pot. Dan secara bergantian pula, kita masukkan kacang hijau yang pertama ke dalam pot A, lalu ke dalam pot B, dan yang terakhir ke dalam pot C. Langkah selanjutnya, kita siapkan air untuk dimasukkan ke dalam pot A dan ke dalam pot B. Lalu kita tunggu perkembangannya selama 5 hari. Dengan pot A yang diberi air dan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari. Pot B diberi air tetapi disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Dan yang terakhir, pot C yang tidak diberi air dan disimpan di tempat yang juga tidak terkena sinar matahari. Hasil setelah kami mengamati pertumbuhan dan perkecambahan biji-biji kacang hijau, tanaman kacang hijau yang berada di pot A tumbuh lebih pendek dibandingkan dengan yang berada di pot B. Sedangkan tanaman kacang hijau yang berada di pot B terlihat tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Dan tanaman kacang hijau yang berada di pot C terlihat tumbuh panjang tetapi tidak sepanjang dari tanaman di pot B. Maka kesimpulannya, tanaman yang di tempat gelap terlihat tumbuh lebih panjang daripada normalnya. Peristiwa itu terjadi karena pengaruh fitohormon, terutama hormon auksin. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan rusak dan terurai. Sedangkan tanaman yang di tempat terang, kacang hijau terlihat tumbuh lebih pendek daripada yang ditanam di tempat gelap. Hormon auksin ini akan terurai dan rusak sehingga laju pertambahan tinggi tanaman tidak terlalu cepat. Uji fotosintesis tumbuhan. Tujuannya, dengan melakukan praktikum ini, kami dapat membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan 5 jenis tanaman yang berbeda. Alat dan bahannya kami menggunakan alkohol, betadin, air, kompor, panci, dan aluminium foil. Sehari sebelum melakukan praktikum ini, kami telah membungkus terlebih dahulu sebagian daun yang masih tertanam. Kami bungkus dengan menggunakan aluminium foil. Keesokan harinya, kami petik daun tersebut, lalu memasak air di panci hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu rebus daun yang aluminium foilnya sudah dicopot sebelumnya hingga layu dan angkat. Setelah itu,
Simpan daun di piring dan tuangkan alkohol yang bertujuan untuk melarutkan klorofil pada daun. Kemudian, cuci daun dengan air mengalir lalu teteskan daun dengan betadine. Kesimpulan praktikum yang kedua. Pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan hijau menghasilkan zat amilum. Amilum merupakan salah satu hasil dari proses fotosintesis, yang berarti daun yang terkena cahaya matahari terjadi adanya proses fotosintesis. Sedangkan daun yang tidak terkena cahaya matahari tidak terjadi adanya proses fotosintesis. Dan tujuan dimasukkan ke dalam alkohol yaitu untuk melarutkan zat klorofil dan hanya menyisakan amilumnya saja. Pada percobaan kami, daun tidak bereaksi apapun dikarenakan keadaan cuaca sedang hujan, menyebabkan tidak terjadi adanya proses fotosintesis pada tanaman tersebut. Praktikum yang ketiga adalah percobaan Ingenhouse. Tujuan dari praktikum ini, kami dapat membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah 3 botol air mineral, tumbuhan air atau hidrilla, dan baking soda. Pertama, siapkan botol air mineral yang sudah diberikan label A, B, dan C, lalu masukkan air dan botol tanaman hidrilla ke semua botol. Dan tambahkan 1 sendok baking soda pada botol A. Letakkan botol A dan B di luar ruangan yang terkena cahaya matahari dan botol C di dalam ruangan yang tidak terkena cahaya matahari. Setelah 15 menit, kami mengamati gelembung gas yang keluar dari batang atau daun tanaman hidrilla. Hasilnya, tanaman hidrilla pada botol A yang sebelumnya sudah ditambahkan dengan 1 sendok baking soda menghasilkan gelembung gas yang sangat banyak. Sedangkan pada botol B, gelembung gas yang dihasilkan juga lumayan banyak, tetapi tidak sebanyak gelembung gas pada botol A. Dan pada botol C, gelembung yang dihasilkan sangat sedikit. Sekian laporan dari kami tentang tumbuhan yang kedua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.